Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang logika fuzzy pada drone di Webots. Saya sendiri, Salsa Bilaika Putri, dan teman saya, Eza Trisaputra, dan rekan saya, Ali Muhsin. Next. Drone adalah pesawat yang mampu mengudara tanpa pilot dan dikendalikan oleh remote control, atau biasa disebut dengan pesawat tanpa awak. Di sini, kami menggunakan drone dengan 4 baling-baling sebagai aktuatornya, atau biasa disebut dengan quadcopter. Next. Beberapa bagian aktuator yang dimiliki oleh drone adalah 1. Propeller, 2. Remote control, 3. Kamera, 4. Gimbal, 5. Rotor, 6. Shock absorber, dan 7. Landing skid. Next. Logika fuzzy ialah logika dengan nilai banyak dan memiliki nilai kebenaran antara 0 dan 1. Bedanya dengan logika boolean adalah pada logika boolean nilai kebenaran hanya 1 dan 0. Yang diartikan pada contoh ini, apakah panas? Jawabannya adalah iya panas dan tidak panas. Sedangkan pada logika fuzzy memiliki tingkat kebenaran yang menengah atau lebih spesifik, yaitu 0,90, 0,75, 0,50, 0,25, dan 0,10. Yang dapat diartikan pada contoh ini ialah apakah panas? Jawabannya adalah sangat panas, cukup panas, panas, agak panas, dan sedikit panas atau dingin. Oleh karena itu, logika fuzzy sering diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty dan ketidaktepatan atau imprecise. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke. Selanjutnya itu adalah diagram blok software. Di sini ada penampilan diagram blok kami. Pertama, nanti quadcopter berada di posisi awal atau di set point. Setelah itu terdapat 2 input yang dihasilkan, yaitu hasil pembacaan nilai error dan juga integral nilai error pada quadcopter. Setelahnya akan masuk ke fuzzy logic control. Jadi hasil nilai error yang didapat dari pembacaan data akan digunakan sebagai input pada mesin penalaran untuk mengelompokkan logika fuzzy yang nantinya akan dijadikan output untuk mengatur kecepatan motor quadcopter. Setelahnya, terdapat output yang dihasilkan adalah kecepatan dari putaran 4 motor quadcopter. Setelah itu, proses ini akan berulang hingga quadcopter dapat mencapai ketinggian tertentu, serta proses akan berhenti jika user memerintahkan quadcopter untuk landing. Oke, di sini ada flowchart program. Di awal itu ada start atau drone mulai diaktifkan. Setelahnya itu ada cek WiFi. Nah, jika WiFi drone telah tersambung, maka pengguna dapat menjalankan programnya dan mengaktifkan drone. Nah, pengguna menggunakan programnya untuk mengaktifkan drone agar dapat terbang. Nah, setelah itu, drone akan membaca nilai error dan mengintegralkan nilai error dengan algoritma fuzzy. Setelahnya, drone akan membaca nilai X, Y, dan DZ. Jika drone dapat membaca nilai X, Z, dan DZ-nya, maka drone akan melakukan fuzzifikasi, yaitu drone akan mentransformasikan nilai input dengan logika fuzzy. Setelahnya, drone akan mulai melakukan penalaran dan mendeteksi aturan yang akan dijalankan sebelum terbang. Lalu, drone akan melakukan difuzzifikasi, yaitu proses perubahan besaran logika fuzzy ke dalam bentuk bits, atau dapat diartikan dengan mengkonversikan hasil logika fuzzy ke bilangan real. Nah, setelah itu kecepatan dari komponen output akan terbaca. Komponen output yang kami gunakan ialah motor. Nah, maka motor akan aktif dan menggerakkan propeller agar drone dapat terbang. Nah, setelah itu drone dapat terbang dengan ketinggian tertentu yang diinginkan, maka drone akan berhenti. Oke, next akan dilanjutkan oleh Saudara Iza.
Ini Baik. dia video. Terima kasih dari Ali. Tunggu sebentar, Li. Jangan di depan dulu. Boleh balik dulu sebelum masuk ke sini. Oke. Oke. Di sini saya akan menjelaskan di bagian fusifikasinya terlebih dahulu pada flowchart program bagian program. Nah, fusifikasi itu adalah konteks logika, yaitu di mana memproses konversi nilai numerik dari variabel input ke dalam himpunan fuzzy. Nah, dalam program ini terdapat proses fusifikasi pada variabel altitude yang telah kami buat setelah ini. Nah, penjelasan dari inti dari video yang telah saya buat itu ada 5, yaitu variabel input, yaitu yang telah saya letakkan, yaitu altitude nantinya. Kemudian fungsi keanggotaan yang ada di fusifikasi yaitu membership function dan juga ada nilai input. Setelah itu ada juga namanya pemetaan himpunan fuzzy dan akan dikeluarkan melalui output untuk fuzzy control, yaitu disebut dengan defusifikasi. Mungkin untuk video selanjutnya boleh dilihat. Next nih. Oke. Boleh dilihat untuk video dan penjelasannya. Boleh dibesarkan nih. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang saya fuzzy drone. Di sini pertama-tama kita harus memasukkan terlebih dahulu import bagian drone-nya. Kemudian di sini saya menjelaskan bagaimana cara memasukkan controller terlebih dahulu ya, atau bagaimana cara membuat TXT pada Webots. Di sini kita harus membuka dulu atau membuat file yang namanya robot, new robot controller, di mana nanti di situ kita bisa memilih program apa saja yang kita inginkan. Di sini saya memilih program Python supaya lebih mudah juga untuk pembuatannya. Nah, di sini saya membuat codingan menggunakan Python. Di sini menggunakan from controller import robot, yaitu di robot kemudian menggunakan library NumPy, SNumPy, dan skfuzzy. Ini fusifikasi sfuzzy, kemudian from skfuzzy kita import menjadi control sctrl. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Di sini ada create robot instance, itu bagian robotnya dulu di bagian robot. Kemudian kita buat kita aplikasikan dulu bagian mana outputnya. Di sini saya masukkan motor dan hidupkan motor dengan velocity yang sudah ditentukan di bagian sini. Kemudian di sini saya menggunakan input pengambilan nilai dari GPS. Saya hidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita di sini saya mengambil input. Di sini ada input variabelnya ya, yang berasalkan dari GPS yang telah kita ambil inputnya. Dan outputnya dikeluarkan sebagai nilai dari XYZ. Nah, di sini tadi ada juga skfuzzy ya. Skfuzzy itu diinputkan menjadi CTRL fuzz, yaitu fuzz stream F itu ya, sebagai membership function dari fusifikasi. Ini fuzz stream, fungsi keanggotaan yaitu fuzz stream digunakan masing-masing himpunan fuzzy. Di sini ada low, ada medium, ada high. Kalau medium itu di sini saya mengambil 3, yaitu low, medium, dan high. Ketinggian 25 meter, itu setengahnya. Kalau di sini dengan ketinggian 50 meter, kemudian high itu dengan ketinggian 50, 75 sampai 100 atau lebih dari 75. Di sini ada outputnya, membership 50 outputnya sampai 100. untuk fusifikasinya. Kemudian di sini ada rule base-nya, rule 123, yaitu nilai dari fusifikasi. Rule-nya ini ada rule base yang telah ditentukan seperti dari flowchart program yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari library yang telah kita gunakan. Kemudian di sini ada nilai pemetaan input dari GPS ya. Oh, ini rule base-nya. Kemudian di sini ada control system XYZ-nya, fusifikasi, defusifikasi. Sini defusifikasi. Kemudian main control loop-nya ini menghidupkan input dari GPS terdahulu, fuzzy dari GPS, kemudian komputasi nilai XYZ menjadi fusifikasi dengan nilai outputnya itu nilai XYZ yang sudah dikeluarkan. Kemudian di sini saya tambahkan juga untuk nilai dari fusifikasi, nilai dari per setiap keluaran yang telah dilakukan oleh nilai XYZ atau output dari nilai XYZ. Kita mulai saja.
Oke, yang di bawah konsol itu adalah hasil output atau gerakan dari drone yang telah dibuat. Masih mendingan Untuk dinilai dari pembuatan atau penerbangan drone itu tetap harus stabil. Oleh sebab itu nilai dari XYZ tetap sama. Ini 1 nilai 20 ya. Dan nilainya berubah seiring dia terbang, naik dan turun. Dan keluaran output yang dikeluarkan adalah seperti ini. Inilah nilai data yang secara looping Nilai secara dari terus-menerus. XYZ. Oke. Hal ini nilai yang sama dikarenakan setiap motor harus sama supaya dia tetap bisa stabil dan terbang, maksudnya terbang secara stabil. Oke, Li, boleh kita next saja. Oke, di sini ada input dan output logic fuzzy drone, yaitu inputnya yaitu tadi pembacaan nilai error pada logic fuzzy, yaitu dari nilai yang ada pada GPS, yaitu low, medium dan juga high. Ini adalah hasil dari nilai error atau penjelasan lebih spesifik, yaitu quadcopter terbang tinggi maka nilai error akan dihasilkan akan lebih kecil, dan juga terbang tinggi maka nilai error akan lebih kecil, dan jika terbang rendah maka nilai error akan dihasilkan sangat besar, dan jika rendah maka akan dihasilkan error yang dihasilkan akan lebih besar. Dan juga di sini ada integral error, di mana di sini kami mengambil dari beberapa jurnal yang ada tentang fuzzy drone. Di sini ada juga integral nilai error, yaitu input pada logic fuzzy ini dilakukan agar pembacaan nilai error quadcopter terbang lebih mudah dan lumayan lama, supaya terbangnya lebih lama, dikarenakan drone ini lebih mementingkan nilai kestabilan pada saat terbang di udara atau nilai Z-nya. Dan outputnya dari drone ini itu adalah motor, yaitu yang digunakan sebagai output dari drone, dan juga propeller, yaitu inti utama dari drone. Jika tidak ada inti dari drone itu atau propeller ataupun motor, maka drone tidak akan bisa diterbangkan. Lanjut. Oke. Jadi kesimpulannya, drone itu adalah pesawat yang mampu mengudara tanpa pilot yang mengendalikannya. Dan quadcopter adalah drone yang menggunakan 4 baling-baling sebagai tenaga penggeraknya, yang fungsinya untuk mengangkat drone dan membuat drone berbelok ke arah kanan atau kiri. Dan juga logika fuzzy, yaitu nilai bentuk logika yang bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel atau bilangan real 0 atau 1. Dan juga dia di fuzzy itu adalah proses mengkonversi nilai ke dalam himpunan fuzzy atau nilai asli. Dan juga defusifikasi, yaitu proses mengubah besaran logic fuzzy ke dalam bentuk crisp atau dapat diaturkan hasil dari logic fuzzy ke bilangan real seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Dan juga untuk menggunakan logika fuzzy ini dapat mengontrol hal yang dilakukan ini adalah untuk supaya dapat melihat apa fungsi kebagusan dari logika fuzzy untuk mengontrol keseimbangan drone saat terbang. Dan juga semakin bertambahnya ketinggian quadcopter maka tingkat errornya akan semakin kecil, dan juga ketepatan quadcopter semakin akurat. Dan semakin bertambahnya ketinggian maka yang dibutuhkan quadcopter untuk mencapai ketinggian tertentu juga akan semakin lama. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.